Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk belajarnya? Saya harap masih semangat untuk belajarnya, karena minggu ini adalah merupakan minggu finally. Dari kesimpulan, kita belajar multimedia untuk program penjualan. Nah, materinya cukup simpel. Kalau saya rasa materinya cukup simpel, asal tekniknya bisa menguasai untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan 6 ini, kita akan membuat pivot table dan grafik. Apa itu pivot table? Nah, dijelaskan di sini adalah salah satu fitur Microsoft Excel untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data dalam jumlah besar dengan waktu yang sangat singkat. Hasilnya adalah menjadi sebuah laporan. Jelas, ketika kita membuat sebuah program penjualan atau memiliki data penjualan dari sebuah toko, maka kita harus membuat laporannya supaya mudah dimengerti untuk dianalisa oleh bagian manajemen. Misalnya, kita akan membuat sebuah laporan yang tentunya untuk mengevaluasi di hari berikutnya atau bulan berikutnya, minggu berikutnya, dan tahun berikutnya untuk melihat terutama pada penjualan jumlah barang yang paling banyak terjual sehingga dengan adanya laporan ini restock bisa lebih optimal atau pada barang ini terjadi penjualan yang sangat baik. Maka manajemen mengambil kesimpulan bahwa stok barang ini harus selalu ada. Nah, sheetnya masih yang sama, kita buka untuk kemarin ya, sheet 4. Jika dilihat, ini sudah banyak sekali ya untuk isian atau data-datanya. Ya, saya tidak akan menjelaskan kembali bagaimana tabel ini bisa terisi, karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya bagaimana cara mengisi atau melakukan inputan pada data ini. Nah, kesimpulannya saya di sini membuat 25 record ya atau 25 barang yang dijual berdasarkan urutan tanggal ya. Ini ada urutan tanggalnya, kemudian nama barangnya apa, unitnya berapa, dan harganya berapa. Jika pada sebelumnya kolom harga diinput secara manual, maka pada pertemuan ini saya menyarankan harga diinput secara otomatis by system atau by tabel, di mana pada tabel barang kita tambah salah satu kolom yaitu harga jual, di mana harga jual ini lebih dari harga pokok penjualan yang ada pada tabel persediaan. Ya, jika HPP-nya 1000, diusahakan untuk harga jualnya lebih dari 1000. Oke, lanjut. Tujuannya adalah ketika kita mengulang data yang sama, kita tidak perlu bingung lagi untuk harga ini berapa, harga ini berapa. Pun kalau misalnya ada penambahan barang, kita tidak perlu menginputkan secara manual di tabel penjualan untuk melihat kolom harganya. Maka dari itu, silahkan terlebih dahulu ditambahkan kolom harga jual pada kolom setelah kode barang. Dan pada kolom penjualan ini digunakan function VLOOKUP. Seperti biasa, untuk datanya atau untuk range-nya jangan lupa dibuat secara absolut. Oke, setelah kita mendapatkan tabel yang sudah ada isinya seperti ini, yang sudah banyak, langkah selanjutnya adalah membuat pivot table. Langkah-langkahnya adalah bisa melalui menu insert, kemudian pilih pivot table, ada pivot tabel, dan ada pivot chart. Untuk perbedaan keduanya kita bahas next. Selanjutnya, untuk membuat pivot table bisa melakukan dengan menggunakan function ini, pivot table, kemudian pilih pivot table. Di range ini, ya asalnya kosong ya, di range ini kita bisa melakukan blok seperti ini. Nih, dari ujung atas tanggal sampai dengan
profit paling bawah. Bisa seperti itu. Kita cancel terlebih dahulu ya. Bisa juga di blok terlebih dahulu. Kemudian pilih pivot table. Nah, jadi secara otomatis range ini sudah diisi, tidak perlu menginputkan seperti tadi melakukan short pada range yang dipilih dari kolom tanggal sampai dengan kolom profit. Nah, untuk membuat pivot table ada yang dipilih di mana pivot table ini akan dibuat. Jika menggunakan new sheet, maka secara otomatis sheet baru akan dibuat untuk menampilkan pivot table ini. Dan apabila melakukan existing worksheet, maka kita pilih terlebih dahulu di sheet mana, artinya sheetnya sudah ada. Ya, karena di sini sheetnya sudah terisi dengan tabel barang, penjualan, menu utama, persediaan, pembelian, dan pengambilan, maka pilih saja new worksheet. Kemudian dipilih OK. Maka secara otomatis sheet akan terbentuk. Ini yang baru, sheet 5. Selanjutnya, untuk menampilkan pivot table, karena ini tampilannya masih kosong, nah di sini ada atribut-atribut yang tadi kita pilih atau range berdasarkan nama kolom A sampai dengan kolom M. Nah, untuk melihat laporannya, kita pilih misalnya di sini nama barang. Maka secara otomatis selama periode penjualan itu jumlah barang yang terjual adalah ini 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Artinya semua barang terjual ya, semua barang terjual karena barangnya ada 10. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah keseluruhan untuk jenis barang ini, kita cek list unit. Nah, secara otomatis ini adalah jumlah keseluruhan barang yang terjual, di mana bank terjual sebanyak 30 unit dari kolom penjualan ini. Jadi sudah otomatis melakukan sum. Kemudian data yang ditampilkan adalah jumlah harganya. Nah, maka dari bank jumlah terjualnya 30 unit, kemudian totalnya adalah Rp60.000 karena yang terjual sebanyak 30 unit dan harganya untuk bank adalah 2.000 ya. Dari sana untuk perhitungannya. Dan untuk menghitung atau melihat jumlah profit. Nah, profit untuk masing-masing ini. Penjualan bank menghasilkan Rp27.000 dan sebagainya. Ini ya, bisa dilihat dan diambil kesimpulan untuk profitnya selama penjualan dari 5 hari jumlah barang terjual adalah 268 unit. Kemudian ini adalah jumlah harganya sekian dan ini adalah keuntungannya. Jadi itu untuk pivot table. Selanjutnya kita membuat pivot table dengan pivot chart. Nah, seperti sebelumnya kita blok terlebih dahulu range yang akan digunakan, kemudian pilih pivot chart. Nah, ini sudah ada untuk sheet yang dipilih, dimana dari sheet B, dari kolom B sampai dengan kolom M. Kemudian ininya dipilih new worksheet. Kemudian pilih OK. Nah, di sini kan ada beberapa tabel atau ada beberapa pilihan yang ingin ditampilkan tabelnya. Kemudian ini adalah tampilan dari chartnya. Misalnya kita akan memilih data berdasarkan nama barang dan unit. Ya, di sini bisa dilihat bahwa untuk total jumlah barang yang paling banyak terjual selama periode tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 adalah Pintam. Gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya mau merubah warna bisa dilihat di sini atau stylenya bolehlah di sini. Ya, kita gunakan warna merah. Itu untuk perbedaan antara pivot tabel dan pivot chart. Kalau pivot chart itu menampilkan chartnya juga beserta tabelnya. Kalau untuk pivot table itu menampilkan tabelnya saja. Kemudian kalau misalnya kita ingin memilih field lain bisa berdasarkan tanggal. Nah, misalnya kita ingin menampilkan datanya di sort berdasarkan nama barang tertentu atau nama tanggal tertentu.
Nah, kita akan melakukan sort untuk kategori beng-beng dan biskuat. Nah, ini ya untuk kategori beng-beng dan biskuat. Di mana pada tanggal 6 dan tanggal 8 penjualan beng-beng ini sangat apa ya? Sangat tinggi jika dibandingkan dengan biskuat. Atau kita akan filter berdasarkan periode tanggal berapa, tanggal 5-nya aja. Apakah ada penjualan untuk kategori beng-beng dan biskuat? Ternyata tidak ada. Kita coba cek di tanggal lain. Apakah terjadi transaksi untuk beng-beng? Nah, ada. Ya, di tanggal 6, beng-beng ini 15, kemudian biskuat 7 piece, terjual 7 piece. Jadi seperti itu untuk pivot table dan pivot grafik. Ini kenapa tidak dipilih semua di checklist? Ya, untuk laporan biasanya yang penting-penting saja, seperti misalnya profit, gitu ya, keuntungan dari apa? Dari penjualan ini gitu. Jadi, misalnya profit dari penjualan suatu barang, atau misalnya untuk beng-beng dan biskuat profitnya berapa, untuk keseluruhannya kita checklist, oke. Dan untuk tanggalnya juga kita pilih semua ya, jadi bisa ditampilkan untuk tanggal berapa, keuntungan barang ini berapa. Bisa juga seperti ini ya, ini untuk nama barang-barangnya dimulai dari untuk kategori beng-beng, biskuat nabati, dan oreo. Sum of-nya bisa dipilih, kemudian select datanya juga nanti bisa dipilih. Itu untuk pivot tabel dan grafiknya. Selanjutnya, untuk membuat cetak, biasanya kan laporan itu setelah dibuat laporannya, kemudian dibuat hasilnya berapa gitu kan, harus ada laporannya. Nah, ini bisa dicoba-coba, misalnya untuk beng-beng, tanggal terjadi penjualannya tanggal berapa aja, itu kan, untuk nama barang misalnya untuk biskuat, dan silahkan dieksplorasi. Gimana? Cukup mudah, menarik, dan ya kita harus selektif, terutama untuk rumus-rumusnya itu jangan sampai ada yang salah titik komanya. Selanjutnya untuk melakukan cetak, tinggal pilih saja file seperti biasa, print. Kalau misalnya mau cetak grafiknya, kemudian untuk cetak tabelnya juga bisa. Kalau untuk pilihan printer, setting sendiri bisa, silahkan. Nah, ini. Nah, intinya seperti itu ya untuk pivot table. Jadi untuk menampilkan fitur-fitur baik filter serta judul pivot, tools, calculation, dan pilihan menu-menu lainnya. Oke, dan saya perlu jelaskan juga kalau misalnya kita pilih atau kursor berada pada tabel ini, maka untuk pivot tabel ini pasti akan ada atau aktif. Kalau misalnya kita pilih di sheet lain atau di kolom lain, ini pasti tidak ada. Jadi ini sudah otomatis tuh tampil apabila dipilih tabelnya, apabila dipilih grafiknya. Kesimpulannya itu untuk pivot tabel dan chart, pivot table dan pivot chart. Dan silahkan disimak, dipelajari untuk materi ini karena cukup menarik
dan kompleks. Baik, untuk pertemuan 6, saya kira cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan.